Siap, gerak. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siapa yang gak hadir hari ini? Melisa sakit ya? Terus apa lagi? Agil. Sakit? Izin. Berarti Melisa sakit, Agil izin. Oke, terima kasih sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung. Kemarin udah saya berikan gambaran bagaimana tentang bangun ruang tabung. Kenapa kita harus membahas unsur-unsur tabung? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tabung itu kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume tabung. Sebelum kita kupas tentang luas permukaan dan volume tabung, maka kita harus tahu dulu unsur-unsur tabung itu apa. Apa saja yang harus kita bahas di tabung, sehingga nanti kalau kita masuk ke dalam rumus, maka kita lebih memahami lebih jauh dengan lebih baik. Oke, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Yaitu bangun ruang sisi lengkung. Dan bangun yang mau dibahas kali ini ialah mengenai bangun tabung, di mana materi yang akan kita bahas ialah mengenai unsur-unsur tabung. Langsung saja kita simak penjelasan mengenai unsur-unsur tabung. Ya, perhatikan ke sini. Kita bahas pertama definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar yaitu alas, kemudian tutup, dan satu sisi lengkung, ya, selimutnya. Selanjutnya, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung diantaranya adalah di sini drum minyak. Kemudian contoh lainnya adalah kaleng susu. Ada lagi lilin. Kemudian dicontohkan lainnya adalah pipa. Nah, semua itu adalah merupakan benda-benda yang menyerupai bentuk tabung. Kita bahas selanjutnya ialah mengenai unsur-unsur yang ada di tabung. Perhatikan, ini adalah salah satu bentuk tabung. Unsur yang pertama adalah daerah lingkaran 1, merupakan alas tabung dengan jari-jarinya adalah R1. Kemudian ada lagi daerah lingkaran 2, merupakan tutup tabung dengan jari-jarinya R2. Kemudian unsur yang lainnya ialah daerah persegi panjang ABCD yang merupakan selimut tabung. Kemudian R1 dan R2 itu panjangnya sama, sehingga R1 sama dengan R2 sama dengan R-nya saja. Kemudian unsur yang lain. Di sini ada AB sama dengan CD, di mana AB adalah keliling daerah lingkaran 1
dan CD-nya adalah daerah keliling lingkaran 2. Ya, mereka memiliki panjang yang sama. Unsur yang lainnya adalah jarak titik pusat L1 dan L2 merupakan garis tinggi. Di mana di sini AD sama dengan BC. AD dan BC itu merupakan tinggi dari tabung. Nah, inilah beberapa unsur-unsur yang ada di dalam tabung. Ya, berbekal unsur-unsur yang ada di dalam tabung, maka nanti akan lebih mudah kalian menemukan rumus luas permukaan dan volumenya. Ya, cukup sekian pembahasan kalian mendengar. Oke, itu sekilas video tentang beberapa unsur-unsur tabung. Coba perhatikan unsur-unsur tabung berikut ini. Ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. Itu sengaja tidak saya tampilkan karena kalian harus tahu dan mendengarkan dari isi video. Bagian atas namanya apa, bagian bawah namanya apa. Persegi panjang yang dibuka tadi itu kalian harus tahu itu namanya apa. Terus yang R itu namanya apa, dan sekeliling lingkaran bawah dan atas itu namanya apa. Sehingga muncullah LKPD yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. LKPD ini kalian kerjakan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Bagaimana pembagian kelompok saya berikan? Sesuai dengan asesmen dan tingkat pemahaman yang kalian kerjakan kemarin. Jadi terbentuklah 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A ini dengan soal yang berbeda, kelompok B dengan soal yang berbeda, kelompok C juga dengan soal yang berbeda. Kelompok satu dengan yang lainnya itu soalnya berbeda, tapi satu kelompok itu mengerjakan soal yang sama. Untuk kelompok A itu perlu bimbingan saya, sangat-sangat perlu bimbingan saya. Yang kelompok B ini adalah kelompok yang kalau seandainya ingin perlu bimbingan silakan temui saya dan saya akan tetap terus memantau. Untuk kelompok C mungkin bisa belajar mandiri. Jika ada yang tidak paham panggil saja saya. Tapi saya akan fokus pada kelompok A. Bisa dipahami? Bisa. Buat pembagian kelompok. Kelompok A pertama itu Sinta Francisca, Selvira Yandika, Satrio Kusumo, Irzan Saputra, Balkis Alivia. Itu nanti duduk di bagian kiri itu. Kelompok A2 itu Rehan Saputra, Muhammad Lafa, Fadisa Anggreni, Muhammad Ronan, dan Ozela Imriani. Itu di belakang kelompok A1. Untuk A3 itu Mecha Ayu, Mefatan, Dimas Firmanto, Aliazar, Andika Nurhidayah. Ini di sebelah depan itu. Lalu untuk kelompok B, sudah ingat? Kalian berada di mana? Sudah ingat? Sudah? Untuk kelompok A tolong dibaca. Lanjut untuk kelompok B. Ada kelompok B pertama itu ada Ahmad Zaki Al-Hafif, Ananda Rizwanza, Melisa Angelina, dan Cynthia Yuliani. Itu di bagian belakang kelompok A3. Untuk kelompok B2 itu ada Revan, Yandri, Safira, dan Fasya. Itu di bagian depan ibu pas di sini. Untuk dan ingat kelompok B? Sudah? Betul? Oke, kelompok C itu ada C yang pertama itu Agil Firmansyah, Resya, Damar, dan Sakia. Itu di belakang kelompok B2. Untuk kelompok C2 itu ada Bram, Alia, Enga, Angel, dan Zilfa di belakang di sebelah kanan. Sudah ingat? Sudah? Oke. A1, A2, A3, B1, B2, C1, dan C2. Kelompok A,
kelompok B. Silakan tulis kelompok berapa dan nama kalian masing-masing. Silakan sekarang. Ayo, silakan. Sudah, nak? Silakan ditulis. Yang mana sih yang menurut kalian? Kecil ini berapa? Kira-kira kelas itu tahu tidak? Sama atau sama bawahnya? Kalau tidak, silakan dicor. Tidak. Yang barang tadi sudah dicipres. Berapa berapa? Ibu fokus ke sini dulu ya, nak. Kalau ada pertanyaan panggil ibu. Mana yang tinggi kata kawannya tadi? Gimana tinggi, nak? Nah, di situ. Fokus. Iya tinggi itu Sinta. Hah? Sekarang ini. Yang mana selimut? Selimut itu yang dia buka tapi pakai garis panjang. Bisa dipanjang. Jadi kalau yang setengah garis di atas itu namanya garis garis. Yang ini yang garis yang di atas. Kalau yang ya tuh di lingkaran itu atau di alas tabung itu tidak ada garis yang dari ujung yang dia tarik tadi yang untuk lingkaran itu. Dia atau R tadi yang sekeliling tadi. Yang kan tadi dia ada mengusara lingkaran tadi 12. Kalau R itu yang bagian selain diskusikan dan percaya satu sama lain atas jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hasil KPD tadi Ibu tunjuk atau kalian yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang kalian sudah buat. Dari kelompok A kan ada 3. Pilih satu kelompok. Siapa yang mau maju dari ketiga kelompok A? Yang B. Siapa yang maju? Yang C. Siapa yang maju? Hasilnya dari kelompok A. Silakan maju untuk kelompok A3. Semua ada, Bu. Iya dong. Masa cuma Meisha yang maju? Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD saya pada bagian 1. Bagian 1 yang berbentuk tabung adalah kaleng kue, ember, dan kaleng susu. Berarti ada berapa nih? Ada 3 bagian. Ada 3 yang dalam gambar itu yang kamu anggap tabung. Oke, lanjut. Di bagian kedua letak bagian tabung. Oke, untuk gambar luar Kak. Kamu jelaskan dari gambar berikut. Oke. Jadi yang bagian ini kamu jawab apa? Yang ini jawabnya apa? Diameter. Yang ini diameter? Oke, silakan ditulis.
kelompok A3, kenapa tong sampah ini tidak kalian checklist? Karena tadi kata Rani untuk tong sampah kan tidak beda-beda. Jadi mereka agak ragu jawabnya, Bu. Oke, saya terima alasannya karena bentuk dari tong sampah itu berbeda-beda. Ya, betul dari kedunianya. Tak betul bahwa tong sampah itu bentuknya beda-beda. Tapi fokus pada permasalahan yang saya berikan. Bahwa tong sampah yang ada di gambar ini kira-kira sambung atau tidak? Jadi tidak usah dikaitkan dengan yang lain. Fokus kepada LKPD yang saya berikan. Oke, untuk itu kelompok A3, kelompok A1, kelompok A2 ada yang tidak lengkap seperti kelompok A3. A2 terciklis tong sampah. Kelompok A1 terciklis tong sampah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan 2. Ini sama ya, kelompok A, B, C sama. Apakah yang dijawab oleh A3 sama? Sama, Bu. Sama? Betul? Betul. Oke. Ada yang lain? Oke, saya jelaskan sambil itu. Coba perhatikan. Yang sering tertukar-tukar itu adalah diameter dan jari. Diameter itu adalah garis full dari ujung ke ujung dari sebuah lingkaran. Tapi kalau jari-jari itu setengah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut kelompok B2. Silakan maju kelompok B2. Maju dulu. Saya akan mempresentasikan Kelompok berapa saya? kelompok B. Akan mempresentasikan LKPD Yang di bagian mari berlatih ya. Oke, silakan jawab yang bagian A. A. Kami jawab alas tabung. Garis EF disebut sebagai Garis EF disebut sebagai alas tabung. EF disebut sebagai alas tabung. Oke. B. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. Oke. C. Garis PH dan PG disebut sebagai Tinggi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bahwa garis EF disebut sebagai apa? Sebagai alas tabung, Bu. Apakah betul EF adalah alas tabung? Betul. Apa betul EF sebagai alas tabung? Salah. Kurang tahu? Kurang tepat. Karena dia sebut garis, bukan daerah. Kalau garis, kalau di bagian atas kalian paham bahwa garis panjang yang ada di lingkaran itu kita sebut apa tadi? Diameter. Tiba-tiba ada garis EF yang saya tanyakan, kok tiba-tiba ditulis alas tabung? Seharusnya apa nak? Lingkaran. Diameter. Yang saya tanyakan garis. Oke, garis yang saya tanyakan. Sama seperti ini. Kalian menjawab bagian atas ini diameter kan? Ya. Karena dia Garis. Nah, EF itu kan garis yang ditanyakan saya. Berarti itu adalah Diameter. apa? Diameter. Gimana? Masih alas tabung? Tabung. B1 jawabannya alas tabung atau diameter? B1 diameter, betul? Oke. Yang kelompok C1 dan C2 kalian jawab diameter atau alas tabung? Diameter? Oke, good. Nah, lanjut untuk kelompok C, siapa yang maju? C1 atau C2 tadi? C2. Oke, silakan kepada C2 menjelaskan di bagian D ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok C2 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami buat yang akan dipresentasikan oleh Angel. Baca soalnya. Pertama, garis EF disebut sebagai diameter. Oke. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. Garis EH dan FG disebut sebagai tinggi. D. Lingkaran O berwarna gelap disebut sebagai titik pisah. Oke. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2.
Nomor 2, jika tabung dibuka tutup dan alasnya serta selimut tabung dipotong bagian telurnya, maka gambarlah bentuknya di kolom berikut. Gambarnya Oke, kepada C1, apakah betul lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat? Oke, itu akan kita bahas, silakan ikuti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kita dua. Sampah. Ternyata yang lain cikis. Jadi yang maju itu tepat tanpa saya suruh, sehingga belajar untuk semua. Yang B tadi terletak di kesalahan juga atau kurang tepatnya di diameter kalian sabot alas sabun. Jadi sama-sama kita refleksikan bersama. Jadi jangan salah lagi untuk ke depan. Ini juga saya mau bahas. Lingkaran O warna gelap disebut sebagai apa untuk C1? Alas. Lingkaran O warna gelap disebut apa? Alas. Kalian jawabnya? Lingkaran O, lingkaran O berwarna gelap. Apa namanya? Alas. Oke, tepuk tangan untuk C1. Ingat ya, setiap soal itu harus jeli menjawabnya. Mungkin saya seperti memberikan seperti yang O ini, kirain mereka yang ini. Itu titik O, bukan lingkaran O. Sama kayak tadi, garis EF dibuat alas, pada kalau garis itu diameter. Jadi MTK itu terlihat mudah, tapi tidak paham, maka dia akan jadi Salah. Bisa dipahami? Dan rupanya yang maju tadi berikan refleksi untuk kita semua. Apakah semua sudah paham? Sudah. Betul? Betul. Nah, untuk yang tabung dibuka tutup dan alasnya. Jadi ini tabung nih. Ini tabung. Dibuka. Tutupnya dibuka, alasnya potong bagian tengah selimut, bentuknya gimana? Ya, itu persegi panjang. Apakah mungkinkah ketika tabung itu dibuka tiba-tiba selimutnya bergeser ke kanan? Tidak. Seharusnya gimana? Tetap tengah. Tengah. Di tengah. Kalau tabung dibuka kalian tiba-tiba berubah tidak? Sama kayak ember dari sini. Terus tiba-tiba bergeser airnya. Paham maksud saya? Paham. Jadi siapa yang mau memperbaiki siapapun itu saya terima. Saya tambahkan nilai poin. Oke, Angel silakan. Jadi seharusnya gimana? Oke, saya tampung dulu idenya Angel. Apakah ada ide lain? Apakah ada ide lain? Apakah yang dibuat Angel ini sudah benar? Belum. Yang benar seperti itu. Yang benar menyatu. Silakan, Reva mau maju? Boleh? Yandri, Bu. Yandri maju? Kalau saya maju cenderung saya. Yakin Yandri, nggak ada yang lain? Oke, Yandri silakan. Gambar ulang dengan lingkarannya. Jangan dihapus yang Angel itu. Sama aja ya. Boleh, oke, kalau memang seperti itu.
benar? Nggak tahu? Lebih tepatnya nggak tahu. Yang benar Bu. Oke, coba ya. Hah? Ya. Ya nggak apa-apa lah kalau salah. Kan untuk belajar yang lain juga. Oke. Oke. Ada yang lain? Bisa. Apa nggak dekat-dekat sama ya? Apa saya sini Bu? Jadi gini, sini. Oh gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ingat, dia ini ada tabung, tutupnya dibuka, alasnya dibuka, selimutnya dipotong bagian tengah. Apa yang terjadi? Selimutnya dipotong bagian tengah. Apa yang terjadi? Sebelah dua, Bu. Siapa yang mau maju? Melengkapi. Siapa yang mau maju? Oke, siapa yang maju? Saya dapat kasih poin tambahan NTK-nya ya. Dipotong bagian tengahnya, dibuka sayang. Nah, dibuka. Belakangnya dipotong juga. Saya ulang ya. Tutupnya dibuka, alasnya dibuka, bagian tengahnya dipotong. Ini aja. Terbayangkah dengan Ananda? Bayang, Bu. Tapi nggak bisa gambarnya, Bu. Bisa dong. Boleh. Sebelah kanannya aja, sampai mepet. Sudah mulai mendekati, tapi mungkinkah tabung itu terpisah-pisah? Siapa yang mau maju? Oke, ini tadi jawaban Alia. Ini tadi jawabannya Tri. Ini tadi jawaban Angel 1. Ini jawaban Angel 2. Semakin kesini sudah semakin mau benar. Siapa yang membuat itu semakin benar? Satrio. Oke. Ali. Saya mau kalian yang sampai mendapatkan itu. Ingat, mungkinkah tabung itu terpisah? Tadi saya. Kita depetkan lagi tak belakangnya. Ya, semua jawaban ini saya berterima kasih. Mas. Ya Allah, sampai lingkaran grogi jawabannya. Benar-benar, anggap saja. Rio. Ya, Mas. Mas. Pengen kau Mas. Kangen apa Mas? oke, tepuk tangan untuk Pak Disa. Sama ya. Absen nomor 1, Bu. Absen nomor 2. Oke, kalian sudah perhatikan ini banyak ya? Banyak ya? Punya, Bu, ada 5. Jadi yang mana yang benar? Punya Pak Disa. Punya Pak? Pak Disa. Oke, saya tidak menyalahkan Alia, saya tidak menyalahkan Yandri, tidak menyalahkan Angel, semuanya proses untuk Belajar. jadi nah, inilah yang disebut dengan jaring tabung yang akan kita pelajari minggu depan. Oke? Oke. Jadi ketika tabung itu dibuka, maka dia tetap berada di tengah dan tersambung tutup dan alasnya di selimut tabung. Ada pertanyaan? Yakin? Yakin. Oke. Jadi bagaimana perasaan pembelajaran pada hari ini? Senang. Dapat mempelajari tentang hal yang seperti tabung. Belajar ekonomi tak bukan TK nih. Itu lagi. Tak mau saya TK. Belajar favorit nih Bu. Tak mau saya TK nih Bu. Amin.
Oke. Ketika saya seperti ini spidolnya, maka kalian berlonjak. Ketika saya seperti ini, maka kalian jump. Ketika saya ke kanan, maka badan kalian menuju ke kanan. Ketika saya seperti ini, kanan. Oke? Sudah? Dan perhatikan spidol atau perhatikan gerakan spidol yang saya berikan. Perhatikan gerakan spidol saya. Oke, spidol di dan satu. Sudah dicatat? Tabung itu berkaitan dengan yang adanya namanya jari. Iya, Mek? Alas tabung. Apa lagi? Selimut tabung, lalu? Tutup tabung. Tutup tabung. Oke, ada berapa unsurnya? 4. 6. Kita ulang. Pertama, Diameter. kedua, Jari-jari. alas, yang keempat, tutup, yang kelima, yang keenam, Selimut. lagi ada berapa? 6. Maka 6 ini kalian harus pahami supaya tahu datangnya rumus luas permukaan dan volume tabung. Oke, silakan berdoa penutup pembelajaran. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat hari ini. Hati-hati di jalan. Love you too.